Gegara Ferdy Sambo, putra anggota DPR jalani sidang etik 26 September. Dengan terduga pelanggar ADG yang mana semula belum selesai dilaksanakan karena salah satu saksinya dalam kondisi yang sakit. Nah, hari ini sidang tersebut bisa dilaksanakan dan saksi atas nama AKBP AR, beliau bisa hadir. Personal yang mungkin terlibat dalam proses rekayasa kasus ini yang sebenarnya tidak tahu sejak awal peristiwanya, ya, tapi karena melakukan unprofessional conduct, ya, kemudian juga harus dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, jadi pemilihan ini menurut saya menjadi penting. Untuk yang pidana tentu kita harus terapkan pada orang-orang yang memang sejak awal dia mengetahui dan sengaja untuk terlibat dalam melakukan rekayasa kasus ini. Nah, ini tidak ada ampun, Pak Kapolri. Ini harus kita pidanakan dan bahkan kita pecat. Mengingatkan ya mengenai pembuktian, konstruksi pembuktian pasal pembunuhan berencananya ya. Itu mohon dilakukan perkuatan di sana. Pembunuhan berencana. Semakin menguatnya indikasi adanya obstruction of justice. Jadi begitu. Jadi bingkai hal yang penting. Memberikan pesan kepada seluruh personal Polri di seluruh daerah bahwa jangan sekali-sekali melakukan rekayasa kasus. Karena pimpinan Polri tidak akan memberikan ampun pada tindakan rekayasa kasus. Pesannya itu harus jelas dan terang. Bisa kita lihat bahwa kemudian peristiwa yang awalnya diklaim sebagai perbuatan kekerasan seksual itu terjadi di Duren 3, ya. Yang kemudian kan itu sudah dihentikan proses penyidikannya oleh kepolisian, oleh Barreskrim. Itu menunjukkan bahwa PC adalah korban palsu dari kekerasan seksual. Namun sebenarnya sejak awal kami juga sudah mencurigai bahwa ada hal yang ganjil, janggal, tidak lazim dari laporan kekerasan seksual disampaikan oleh Ibu PC. Ada sesuatu yang Gegara Ferdy Sambo, putra anggota DPR jalani sidang etik 26 September. Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Indonesia menjadwalkan sidang etik lanjutan terduga pelanggar Inspektur Polisi 2 Arsyad Daifa Gunawan, ex-Kasubnit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Senin 26 September 2022. Ibda Arsyad diduga melanggar etik dalam penyelidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. 1. Sidang pertama ditunda karena saksi sakit. Diketahui sidang etik terhadap putra anggota DPR Komisi 11 Heri Gunawan tersebut dilaksanakan Kamis 15 September 2022 pukul 13.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Namun sidang tersebut ditunda karena satu dari 4 saksi yang harus dimintai keterangan tidak bisa hadir karena sakit. Keempat saksi yang dimintai keterangannya yakni AKBP AR, AKP RS, Komisaris Polisi IR, dan Brigadir Polisi 1 RRM. AR selaku saksi kunci dalam sidang etik Gunawan adalah lulusan Akpol 2020. 2. Ibda Arsyad di sidang etik karena tidak profesional dalam menjalankan tugas. Dalam sidang lanjutan mendatang selain dihadiri AR yang selesai masa penyembuhan, pimpinan sidang Komisi Kode Etik Polri meminta tambahan 2 saksi untuk dihadirkan, yaitu RS dan Kompol AS. Ibda Arsyad di sidang etik karena tidak profesional menjalankan tugas penanganan tempat kejadian perkara Duren 3, lokasi penembakan Brigadir J. Ibda Arsyad adalah bawahan AKP Rifaizal Samuel, mantan Kadit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, bersama AKBP Ridwan Reki Nelson Soplanit, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang tiba pertama kali di TKP Duren 3. 3. Wakaden Biro Paminal Propam Polri juga jadi tersangka. AR atau AKBP Arif Rahman Arifin juga menjadi saksi kunci untuk sidang etik 3 tersangka penghalangan penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, yakni Brigjen Polisi Hendra Kurniawan, AKP Irfan Widianto. Mantan Wakaden Biro Paminal Propam Polri itu juga jadi tersangka penghalangan penyidikan kasus Brigadir J yang diduga bakal menjalani sidang etik pada pekan depan bersama 2 tersangka lainnya. 4. Sebanyak 35 anggota Polri melanggar etik karena tidak profesional menjalankan tugas.
Total dari 35 anggota Polri yang melanggar etik karena tidak profesional menjalankan tugas, Divpropam Polri telah menyidangkan 15 orang pelanggar, tersisa 20 pelanggar yang menunggu giliran untuk sidang etik. Mereka yang telah disidang etik yakni Ferdi Sambo, Komisaris Polisi Cuk Putranto, Komisaris Polisi Baikuni Wibowo, Komisaris Besar Polisi Agus Nurpatria, AKBP Jerry Raymond Siagian. Kelimanya dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak normal alias dipecat. Kemudian AKP Diah Chandrawati, Barada Sadam Bribtu Firman Dwi Adrianto, Bribtu Sigit Muhti Hanggono, AKP Idam Fadilah dan Ibtu Hardista Pramana Tampu Bolon. Karenanya dijatuhi sanksi mutasi bersifat demosi atau penurunan jabatan selama 1 tahun. Lalu Brigadir Frilian Fitri Rosadi, Ibtu Januar Arifin dijatuhi sanksi demosi selama 2 tahun. Selanjutnya AKBP Pujiarto dijatuhi sanksi meminta maaf kepada pimpinan sidang KKEP dan pimpinan Polri. Pistol era Perang Dunia ditemukan di tempat Brigadir J meregang nyawa, sosok ayah Ferdi Sambo jadi ikut terseret. Komarudin Simanjuntak minta keterlibatan TNI. Kasus pembunuhan Brigadir J terus memunculkan berbagai fakta baru. Dikutip Gerido dari Kompas.com, kini keluarga Brigadir J masih terus memantau jalannya kasus ini. Namun Lembaga Perlindungan Saksi Korban diketahui belum memberikan upaya pemulihan trauma ke keluarga Brigadir J karena mereka tidak mengajukan permohonan. Kini polisi masih terus melakukan penyelidikan mendalam terhadap para tersangka. Rekonstruksi yang dilakukan kelima tersangka masih belum cukup untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Di tengah penyelidikan tersebut kini ada temuan baru, yaitu sebuah pistol jadul di tempat Brigadir J meregang nyawa. Diketahui ada pistol era Perang Dunia yang teridentifikasi di TKP pembunuhan Brigadir J. Dikutip dari Gerido dari Tribun Jakarta, hal itu terlihat dari peluru pistol antik jenis Luger juga teridentifikasi di TKP tewasnya Brigadir J. Teman itu menguak dugaan baru bahwa pistol yang terlibat di pembunuhan Ajudan Ferdi Sambo itu tak hanya Glock 17 dan HS-9. Diketahui sebelumnya Glock 17 adalah senjata milik Baradae yang digunakan untuk menembak Brigadir J. Sedangkan HS-9 adalah milik Brigadir J yang digunakan Ferdi Sambo untuk menembak ke arah dinding agar seolah-olah ada penembakan. Soal siapa milik pistol Luger itu, pengacara Brigadir J Komarudin Simanjuntak ikut buka suara. Dia lalu menguak misteri terkait siapa pemilik pistol yang biasa dipakai oleh prajurit Kekaisaran Jerman tersebut. Hal itu disampaikan Komarudin Simanjuntak saat menjadi narasumber di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV Rabu 14 September 2022. Komarudin Simanjuntak menilai pistol Luger tersebut mungkin merupakan barang koleksi milik keluarga Ferdi Sambo. Bukan tanpa alasan, mengingat ayah Ferdi Sambo, Peter Sambo, adalah pensiunan Mayor Jenderal Polisi. Maka itu, lanjut Komarudin Simanjuntak, untuk menuntaskan kerumitan pembunuhan berencana Brigadir J perlu dilibatkan TNI dan PPATK. Menurut Komarudin, akan berbeda nasib perwira Polri yang tidak pandai menjilat dalam tugasnya. Pistol era Perang Dunia. Sementara itu, pengamat kepolisian Bambang Rukminto berharap penyidik Mabes Polri melakukan pemeriksaan dengan cermat kepada sejumlah tersangka kasus obstruction of justice tewasnya Brigadir Pol Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal ini penting sebagai kunci untuk mengetahui siapa sesungguhnya pemilik senjata api jenis Luger. Berbeda dengan Komarudin Simanjuntak, Bambang Rukminto menyampaikan Luger adalah jenis senjata api produksi lama. Senjata ini bahkan, kata Bambang, nyaris tidak digunakan oleh perwira Polri. Dari informasi, Luger pistol Parabellum 1908 adalah pistol semi otomatis yang menjadi